Saya tidak akan banyak membuang-buang waktu karena ada banyak hal yang harus saya presentasikan di sini. Kehidupan orang Kristen. Jika kita berbicara mengenai kehidupan, so pasti kata orang Manado itu kita berbicara tentang cara hidup. Ya. Nah, maka jika kita berbicara tentang kehidupan orang Kristen, maka di sini kita akan berbicara tentang cara hidup orang Kristen. Dan inilah sebetulnya yang sebagian besar disinggung oleh Rasul Petrus dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 11, dan juga hal-hal yang lain yang sudah dibicarakan oleh para pembicara terdahulunya. Satu hal yang perlu kita ingat dalam kehidupan orang Kristen itu kita mempunyai goal. Dan kalau kita hidup sebagai seorang Kristen tapi kemudian kita tidak mempunyai goal, kata orang Manado, berhenti jadi orang Kristen karena nggak ada goal. Sama kalau kita bekerja kemudian kita tidak punya goal, berhentilah bekerja, percuma. Itu hanya akan buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang uang dan sebagainya. Tidak akan ada artinya. Nah, saudara-saudara, maka untuk mencapai goal tersebut, maka itu membutuhkan beberapa proses yang harus kita jalani. Maka ketika berbicara mengenai proses ini, di sini saya punya satu ilustrasi untuk kita. Harap sabar menunggu. Oke. Karena saya dibesarkan dari lingkungan keluarga petani, jadi saya kenal betul apa yang disebut dengan tanaman padi. Maka saya ingin coba membuat analisa tentang kehidupan orang Kristen dengan sebuah tanaman ini yang bernama tanaman padi. Nah, padi tadi sudah diawali dari sebuah pembibitan. Kemudian bibit itu sebelum ditanam dia akan diseleksi terlebih dahulu seperti ini. Kemudian akan disingkirkan benih-benih yang tidak bagus, dan kemudian akan dikumpulkan benih-benih yang baik. Kemudian lahannya dipersiapkan dengan cara seperti ini proses. Kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga lahan tersebut siap untuk ditanami. Ada banyak cara dilakukan, bisa pakai traktor, juga bisa pakai sapi seperti ini. Lalu selanjutnya, setelah semua ini, ada juga kadang-kadang yang menggunakan campur. Ini semua proses, ya. Ini semua proses. Kemudian setelah benih itu tumbuh, dia akan dicabut dan sedang dipersiapkan untuk ditanam ke lahan yang sudah disiapkan tadi. Nah, inilah proses penanamannya seperti ini, ya. Kemudian dalam penanaman itu kadang-kadang ada hama yang mengganggu, bisa merusak tanaman itu. Tapi namanya seorang petani, dia tetap optimis untuk menanam padi tersebut. Lalu kemudian setelah ditanam dia akan tumbuh seperti ini, ya. Dan juga ini kembali ke proses penanaman tadi. Bagaimana cara menanam padi dengan baik? Ini semua proses. Dia dibuat seperti ini. Ini adalah sketsa atau gambar bagaimana membuat garis-garis yang lurus sehingga nanti bisa maksimalkan pertumbuhan padi yang baik, ya. Nah, kembali dibuat seperti ini penanaman ini. Cara menanam padi seperti apa? Harus ada 1 atau 3 bibit yang harus ditanam. Lalu ini lagi tadi masalahnya, ini kendala yang sering terjadi. Terjadi penumpukan setelah padi itu ditanam. Untuk mencapai hasil yang baik, cara penumpukan itu sangat perlu. Jenisnya harus tepat, waktunya harus tepat, ukurannya harus tepat. Karena jika tidak, pupuk itu malah akan merusak padi tersebut. Ada masa berkala di mana pupuk harus dibagikan. Nah, inilah jenis-jenis pupuk yang dipakai. Nah, saudara-saudara,
Setelah terjadi proses seperti ini, maka padi akan bertumbuh dewasa, kemudian akan diukur bagaimana lebar daunnya dan hijaunya seperti apa, baru kemudian inilah hasil. Padi yang dipanen ini tidak akan berhasil seperti ini tanpa melalui proses. Maka kehidupan orang Kristen, seperti saya katakan tadi bahwa kita mempunyai goal, tidak akan tercapai goal itu jikalau kita tidak melalui proses itu. Nah, Rasul Petrus membicarakan ini kepada kita lewat surat kirimannya kepada orang Kristen abad pertama, dan juga untuk kita pelajari pada hari ini sebagai seorang Kristen. Jadi di sini kita melihat berbicara mengenai proses penanaman padi. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Satu, lahan perlu disiapkan, bibit disiapkan, bibit yang telah tumbuh dipindahkan ke lahan yang telah disiapkan, kemudian ada perawatan, penyiangan dan pemupukan, baru kemudian ada panen raya. Panen raya tidak akan terjadi jika prosedur di atas tidak kita lakukan. Maka demikianlah kehidupan orang Kristen. Kita tidak akan mencapai goal manakala kita tidak melewati prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Dalam tulisan Petrus, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 11, di sini saya membagi ada 4 hal yang Petrus katakan perlu kita pahami dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Yang pertama, Allah ingin agar kita mengetahui bahwa persekutuan adalah salah satu berkat Allah yang sangat besar. Seperti apa kita menyikapi hal itu? Kemudian yang kedua, pengetahuan sangat penting dalam kehidupan orang Kristen, ayat 2. Dan yang ketiga, ingat bahwa Allah itu Maha Baik. Dan yang keempat, setiap orang Kristen mempunyai bagian yang harus dilakukan untuk keselamatannya. Kita berada pada poin yang pertama. Persekutuan orang Kristen adalah salah satu berkat Allah yang sangat besar. Saudara-saudara, jikalau kita tidak memahami apa itu persekutuan dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen, maka kita akan gagal dalam kehidupan kita. Dalam ayat 1 dikatakan, dari Simon Petrus, ya, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang saya garis bawahi adalah kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman. Ini dalam terjemahan Indonesian Literal Translation, dia mengatakan kepada mereka yang memperoleh iman yang sama dengan kami. Tadi saudara Timo sempat menyinggung bahwa penerima surat kiriman yang ditulis oleh Petrus itu ada 2 kemungkinan. Dia bukan orang Yahudi dan non-Yahudi. Tapi kalau kita melihat kalimat ini, Petrus berusaha mengatakan kepada penerima suratnya bahwa baik Petrus dan mereka yang menerima suratnya itu mereka memperoleh iman yang sama. Maka ini mengindikasikan Petrus berusaha mengatakan kepada mereka, hei kalian orang-orang non-Yahudi yang telah jadi Kristen, jangan berkecil hati, karena iman yang kalian miliki, keselamatan yang kalian miliki sama seperti yang kami punya. Gambaran apa yang kita dapatkan dalam gambaran ini, saudara-saudara? Ungkapan ini menunjukkan kepada kita, Petrus berusaha mengatakan kepada mereka bahwa tidak ada perbedaan. Yang pertama, ya, tidak ada perbedaan di antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Mengapa? Karena Yesus telah merobohkan tembok pemisah itu, lalu menyatukan keduanya menjadi satu. Dalam Efesus pasal 2 ayat 14 dikatakan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ini yang berusaha ditekankan oleh Petrus kepada mereka. Jangan pernah berkecil hati, karena memang
di kalangan orang Yahudi, orang non-Yahudi ini itu dilecehkan sama sekali. Mereka tidak mau menerima ya. Maka di sini Petrus berusaha menguatkan mereka dengan perkataan seperti itu. Tapi di sisi lain, ada satu hal yang ingin ditekankan oleh Petrus, supaya baik orang Yahudi maupun non-Yahudi yang telah bersatu dalam tubuh Kristus, mereka akan menjalin satu persekutuan yang erat di antara mereka. Nah, makanya kalau kita sebagai seorang Kristen, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita gagal memiliki persekutuan yang akrab, persekutuan yang indah, persekutuan yang penuh dengan kemesraan dengan sesama saudara seiman, something wrong dengan kita. Saya bukan berarti membatasi hal-hal tertentu, tidak. Saya berbicara mengenai persekutuan. Maka kita harus menciptakan itu. Nah, di dalam persekutuan harus ada kerjasama di antara setiap anggota gereja. Makanya Amos katakan dalam Amos 3 ayat 3, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Kalau tidak ada kesepakatan di sana, mereka tidak akan bisa. Maka ini yang ditekankan oleh Petrus kepada mereka. Mereka semua sama, ciptakan kerjasama dan persekutuan. Nah, pentingnya kerjasama di sini, saudara-saudara. Saya juga di sini telah membuat ilustrasi untuk itu. Bagaimana pentingnya kerjasama di dalam gereja Tuhan. Karena saya berbicara terakhir, pasti waktu saya banyak ya. Jadi gak usah khawatir. Ini adalah sebuah animasi yang saya dapatkan, kisah tentang keteladanan gagak yang bijak. Oh, sorry. Saya salah. Salah setting. Soalnya saya bukan produser, jadi sebentar sabar. Ada di sini. Nah, ini dia. Kok sembunyi dari tadi? Oke. Coba kita perhatikan gambar ini. Ini adalah dua ekor binatang yang berbeda, yang pada mulanya mereka saling berantem, tapi mereka pada situasi yang sama, berada pada situasi yang sama, di mana mereka melewati sebuah jembatan tali, bukan jembatan pukar ya. Kemudian mereka jatuh ke sebuah jurang. Ketika mereka jatuh, mereka saling berhimpitan. Nah, kemudian bahayanya lagi, di bawah sungai sana ada banyak buaya. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa survive dari lubang ini? Lalu kemudian, yang satu ini menyarankan kepada temannya, ayo kita lakukan sesuatu. Berikan tanganmu, kita harus keluar dari sini. Perhatikan kerjasama yang baik di sini yang terjadi di antara mereka. Tadinya mereka berantem, tidak cocok satu sama lain. Lalu kemudian mereka mencoba sesuatu yang luar biasa, sehingga akhirnya mereka bisa terselamatkan dari gua yang bisa membinasakan mereka menjadi mangsa buaya-buaya yang ada di sungai tersebut. Perhatikan apa mereka lakukan. Lihat, 2, 3, terus berjalan. Sementara di bawah buaya lapar sedang menanti mereka. Mereka sangat lapar sekali. Mereka terus berusaha, bekerja sama, terus menerus, dan sampai ke atas. Problem terjadi di sini. Apa yang terjadi? Inilah sebuah kerjasama yang luar biasa yang perlu kita contoh di sini. Perhatikan mereka, akhirnya jadi baikan. Dia mengatakan, kamu harus percaya pada saya. Saya akan melakukan sesuatu. Dia berusaha menggapai tali. Dengan leher yang panjang dia mendorong badan yang besar ini. Terus dia lakukan. Dia berusaha. Terus dia lakukan. Bahaya, ada semut, ada gelajiki. Dia jatuh dan dia tangkap kembali. Inilah sebuah kerjasama. Lalu selanjutnya ada lagi masalah yang terjadi, sehingga akhirnya
ada kelelawar di situ. Menyerang kepalanya, hanya apa yang lihat ya, selamat sampai di atas. Saudara-saudara, bayangkan apa yang terjadi jikalau tidak ada kerjasama di situ, akan hancur berantakan. Inilah akhir dari kerjasama ini. Nah, sekarang inilah pesan yang berusaha disampaikan oleh Petrus kepada orang Kristen yang menerima suratnya. Bagaimana pentingnya suatu persekutuan di dalam gereja. Kalau di dalam gereja tidak ada persekutuan yang indah di antara sesama Kristen, tidak ada kerjasama di sana, maka yang terjadi adalah kehancuran. Sama seperti ilustrasi tadi. Maka di sini Petrus berusaha mengatakan kepada kita bahwa persekutuan adalah berkat Allah yang sangat besar yang harus kita manfaatkan supaya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen kita bisa mencapai goal. Yang kedua, pengetahuan itu sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Dalam ayat 2, Rasul Petrus mengatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Sekali lagi terjemahan ini kurang pas ya. Di dalam American Standard Version dikatakan being multiplied in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Melimpahlah dalam pengetahuan tentang Allah dan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan orang Kristen, kalau kita tidak memiliki pengetahuan tentang Allah, bagaimana kita bisa bertumbuh? Bagaimana kita bisa mencapai goal? Sebab saya katakan tadi, berbicara mengenai kehidupan, kita berbicara tentang sebuah cara. Sebuah cara akan terjadi, bisa berhasil kita lakukan manakala kita mengikuti aturan. Berbicara mengenai aturan tidak lepas dari pengetahuan, maka pengetahuan itu sangat penting. Apa yang terjadi kalau pengetahuan itu kita tidak punya pengetahuan? Saya juga punya ilustrasi di sini. Jangan bosan-bosan melihat ya. Karena waktu saya banyak, saya akan pakai semua ini. Oke, ini dia. Ini adalah kisah dan teladan dari seekor burung gagak. Gagak yang bijak. Dikatakan bahwa pada suatu hari seekor burung gagak itu sedang kehausan. Dia ingin minum, tapi air di sekitar dia sudah pada kering, sehingga dia berjalan ke sana kemari, terbang ke sana kemari untuk mencari di mana gerangan dia mendapatkan air. Dia tiba di suatu tempat, melihat ada genangan air di suatu tempat. Ketika dia hendak meminumnya, tiba-tiba air itu menjadi kering. Dia semakin haus. Lalu kemudian dia melihat ada air dalam sebuah botol. Dia menghampiri botol ini, dia mau minum, tapi paruhnya nggak nyampe. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada buah yang jatuh ke dalam botol ini, dan ini menginspirasikan dia. Jikalau semakin banyak buah yang saya masukkan ke dalam botol ini, maka air akan semakin naik. Lalu apa yang dilakukan? Dia mulai mengambil batu satu persatu, menaruh ke dalam botol ini. Dia taruh lagi, dia taruh lagi, dia taruh lagi. Kemudian dia bisa meminum air ini. Pengetahuan sangat penting, saudara-saudara. Dan kalau kita tidak mempunyai pengetahuan, maka kita akan menjadi orang yang bodoh, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Tuhan menghendaki kita sama seperti seekor burung gagak ini. Bagaimana kita menggunakan pengetahuan kita di dalam menjalani kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Ingat, tanpa pengetahuan kita akan mati kehausan, sama seperti burung gagak yang kehausan tadi, yang tidak mendapatkan air minum. Jadi di sini Petrus berharap satu, bahwa penerima suratnya bertumbuh di dalam pengetahuan mereka.
sama dengan kita hari ini. Mengapa saudara-saudara? Satu, supaya terhindar dari kecemaran dunia. Dalam 2 Petrus 2 ayat 20, Petrus berkata, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Perhatikan kalimat yang mengatakan, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Dengan pengetahuan yang kita miliki tentang firman Tuhan, kita bisa terlepas atau terhindar dari kecemaran dunia yang bisa membuat kita binasa di mata Allah. Dan kemudian, mengapa demikian? Mengapa pengetahuan itu sangat penting? Mengapa kita harus bertemu dalam pengetahuan? Yang kedua, karena memang Allah menghendaki hal itu. 2 Petrus pasal 3 ayat 18, Petrus berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam 1 Timotius 2 ayat 4 dikatakan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Lalu kemudian satu ungkapan yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada Paulus dalam Efesus 5 ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu berdoa, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudara, di sini kita bisa melihat dari beberapa ayat ini bahwa Allah sangat menghendaki supaya kita bertumbuh di dalam pengetahuan kita, supaya kita bisa survive, supaya kita bisa selamat. Jadi kalau kita menyimpulkan ungkapan yang ada di atas ini, jadi pengetahuan dibutuhkan bukan cuma supaya selamat, tetapi agar tetap selamat. Burung gagak yang bijak tadi hidup, dia sedang kehausan, dia melihat air, dia nggak bisa minum, tapi kemudian dia berusaha segala upaya supaya dia bisa minum air tersebut. Seperti itulah gambaran orang Kristen. Yang ketiga, Allah itu maha baik. Dalam ayat 3 dan ayat 4 kita bisa baca sendiri di situ bahwa Allah telah memberikan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Dia sudah berikan. Kemudian janji-janji yang berharga dan yang sangat besar Allah sudah berikan dalam ayat itu. Kemudian kemampuan untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi Allah sudah berikan. Kemudian kemampuan untuk meluputkan diri dari hawa nafsu dunia yang membinasakan Allah sudah berikan. Saudara-saudara, kalau ini sudah diberikan oleh Allah kepada kita, tapi kemudian kita tidak menggunakannya, maka tidak akan berarti apa-apa. Sama seperti bangunan yang kita tempati ini, tidak akan terjadi seperti ini jikalau kemudian ada besi, ada semen, ada pasir, ada kayu, kemudian tidak dikerjakan, tidak dirangkai secara bersama-sama, maka dia tidak akan menghasilkan bangunan yang seperti ini. Maka sama dengan ini, kalau Allah sudah memberikan semua ini kepada kita, karena ayat itu berbicara seperti itu, tapi kemudian kita tidak memaksimalkannya dengan baik, apalah artinya semua itu? Maka berarti Allah di sini menginginkan agar kita menggunakan semua fasilitas yang Allah sudah berikan kepada kita. Yang keempat, dan ini mungkin poin yang terakhir, orang Kristen mempunyai bagian yang harus dilakukan untuk keselamatan. Berbicara mengenai kehidupan, inilah sebetulnya goal kita, saudara-saudara, keselamatan. Apa yang harus kita lakukan? Dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11, Petrus mengatakan kepada kita hal-hal yang perlu kita lakukan. Itu saya tidak akan uraikan karena itu ada di manuskrip, ya. Nah, ada konsep yang salah mengenai keselamatan. Ada yang mengatakan selamat oleh anugerah, anugerah saja. Artinya bahwa, loh, Allah kan sudah berikan anugerah kepada kita. Untuk apa kita repot-repot? Toh juga nanti kita akan diselamatkan. Itu kan Allah bermurah hati kepada kita. Ya sudah, kita berdiam diri saja, nanti Allah juga akan selamatkan kita. Konsep yang salah. Ada lagi konsep yang lain, selamat oleh iman. Yang penting percaya, kita selamat. Tidak perlu lakukan apa-apa, pokoknya percaya saja sama Yesus, pasti kita selamat. Saudara-saudara, sekali lagi, ini konsep yang salah. Petrus mengatakan kepada kita hal-hal yang harus kita lakukan. Ingat, ketika kita menjadi orang Kristen, so pasti kita mempunyai iman. Karena kalau kita nggak punya iman, bagaimana kita menjadi orang Kristen?
Tetapi dengan iman itu sendiri saja belum cukup. Kalau kita hanya memiliki iman, saudara-saudara, maka besar kemungkinannya iman kita ini lama-lama akan kolapс. Dia butuh support, dia butuh dukungan. Maka oleh karena dia butuh dukungan, maka Allah melalui Petrus mengatakan kepada kita hal-hal yang perlu kita tambahkan ke dalam iman kita ini. Apa saja? Pertama, kebajikan. Kebajikan bukan berbuat baik. Dikatakan di sana virtue, arete. Keberanian, ya. Setelah kita memiliki iman, kita harus memiliki keberanian untuk mendemonstrasikan iman kita. Berbicara mengenai pertumbuhan, kan? Bagaimana kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang Kristen? Kemudian, yang perlu kita tambahkan lagi kepada iman kita, setelah kita mendemonstrasikan iman yang kita miliki, keberanian saya nggak cukup, saudara-saudara. Banyak orang berani tapi tolol. Kenapa? Dia hanya berani doang, tapi nggak punya pengetahuan. Lama-lama dia akan hancur. Maka Petrus katakan tambahkan ke dalamnya dengan pengetahuan. Pengetahuan itu sangat penting. Kemudian di dalamnya perlu kita tambahkan apa lagi? Penguasaan diri. Mungkin kita berani menjalani kehidupan kita sebagai seorang Kristen, kita kemudian sudah punya pengetahuan, tapi kita tidak bisa menguasai diri, kita akan hancur. Maka penguasaan diri sangat-sangat penting. Tidak cukup sampai di situ. Petrus katakan tambahkan ketekunan di dalamnya. Kita sudah berani, kita sudah punya pengetahuan, kita sudah bisa menguasai diri, tapi kemudian kita tidak tekun. Kita tidak tekun. Dikatakan sini patience, tidak sabar, mudah terganggu, mudah terpengaruh. Ketika kita menginjak kerikil-kerikil tajam, kita mulai kelelahan. Maka dibutuhkan di sini ketekunan. Kemudian di dalamnya perlu kita tambahkan kesalehan. Dari kata godliness, hidup saleh. Hidup saleh itu seperti apa sih? Hidup seperti layaknya orangnya Tuhan, keturunannya Tuhan, godlines. Keturunan Tuhan seperti apa sih dia harus hidup? Maka ini yang ditekankan di sini. Apalah artinya keberanian, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, tapi kemudian kehidupan kita tidak seperti ini, tidak ada artinya. Lalu kemudian dari kelima hal ini ada dua hal yang perlu kita tambahkan lagi. Kasih akan saudara, brotherly love, perlu kita tunjukkan juga, kita tambahkan ke dalamnya. Kemudian yang terakhir, kasih akan semua orang. Brotherly love, mungkin di sini ada perbedaannya, saudara-saudara. Di sini yang digunakan adalah agape, yang ketujuh. Agape, kalau kita mengasihi saudara kita itu mudah, tapi coba kita mengasihi orang lain itu tidak mudah. Susah kadang-kadang bagi kita untuk mengasihi orang lain, apalagi orang yang kita tidak kenal. Maka Tuhan mengatakan tambahkan agape di dalamnya. Siapa kita mengasihi semua orang yang kita tidak kenal? Kadang-kadang orang Kristen tidak siap untuk itu. Tapi Tuhan berkata, ini perlu kita tambahkan di dalam iman kita. Iman kita butuh support supaya tetap kuat. Supportnya adalah kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, dan kasih akan semua orang. Apa yang kita dapatkan manakala kesemua hal itu kita tambahkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita tambahkan kepada iman kita. Dalam ayat 8, Petrus berkata, kita akan bertumbuh di dalam pengetahuan. So pasti. Dalam ayat yang ke-9, Petrus berkata, pertumbuhan rohani kita tidak akan tersanggup manakala hal-hal tadi kita lakukan. Dan kemudian yang ketiga, Petrus katakan, kekristenan kita akan semakin teguh. Ayat 10. Dan inilah gol kita. Kerajaan surga selamanya akan menjadi milik kita. Kehidupan orang Kristen mempunyai goal, dan inilah goal yang terakhir yang harus kita tempuh. Seorang Lionel Messi tidak bisa menciptakan gol sebanyak itu jika dia tidak dibantu oleh kawan-kawannya. Meskipun dia adalah seorang pemain terbaik dunia yang banyak membuat gol, tapi tanpa asis, tanpa bantuan teman-temannya, dia tidak akan bisa menciptakan gol itu. Maka sama dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sehebat apapun kita, saudara-saudara, kita seharusnya membutuhkan saudara-saudara seiman kita. Maka indahnya persekutuan itu perlu kita junjung tinggi. Kesimpulannya, kehidupan orang Kristen akan bertumbuh jika dijalani sesuai dengan keinginan Tuhan.
Ingat, pertumbuhan itu tidak instan. Dan ketiga, keselamatan tidak lepas dari pertumbuhan. Olehnya itu, mari kita terus bertumbuh menuju kepada kesempurnaan. Tuhan berkati kita semua. Amin.